Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida, amma ba'du. Teman-teman yang saya hormati, di antara salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam di dalam berhadapan dengan masyarakat, itu sudah biasa kita akan selalu berhadapan dengan antara baik dan buruk. Nah, mengenai suatu aktivitas atau suatu keadaan yang kita hadapi terkait yang dimana kita berhadapan antara baik dan buruk, berarti satu-satunya jalan untuk bisa mengarahkan atau untuk bisa mengatasi kondisi seperti itu, tidak ada jalan lain kecuali kita harus selalu dakwah. Jadi artinya kita tidak bisa tinggal diam. Yang belum mau ibaratnya ngaji, kita ajak untuk ngaji. Yang setelah dia mau ngaji, kita pahamkan untuk selalu mau mengamalkannya. Dan setelah mengamalkannya pun tetap kita dorong untuk istiqomah, dan kita harus selalu muzakarah, mengajak, atau bahasa lain ittiba, ya, mutaba'ah, pendekatan, hingga pada gilirannya dia sendiri mau mengajak sama orang lain gitu. Nah, ini salah satu tugas yang tidak bisa dan tidak boleh dihentikan, dakwah. Nah, berkenaan dengan dakwah, karena perintah dakwah ini dari Allah, ya, berarti tata caranya udah dibuktikan oleh Rasulullah. Walaupun memang kita tidak sejaman dengan Rasulullah, namun berbagai macam hadis dan contoh-contoh sejarah yang sudah ada di tengah-tengah kita, itu kan sudah mencontohkan para kiai, ya, para ustadz, mulai dari Rasul sendiri, bagaimana cara belajar dengan malaikat Jibril. Nah, setelah Rasulullah belajar sama malaikat Jibril, tidak membawa buku, tidak bawa pulpen, tapi dengan modal sami'na, menyimak, fokus, Rasul sendiri juga menyampaikan ayat tersebut, metode dakwah tersebut kepada para sahabat. Lewat apa? Lewat suatu kajian yang disebut muzakarah, atau bahasa lain kumpul halakoh. Kalau di pesantren ada yang namanya ada diskusi, bahasanya sih banyak, ya, diskusi atau acara ngobrol ngopi, atau bahasa lain halakoh, atau mungkin juga sorogan, ya, sama saja dalam artian itu kan bahasa, adapun di dalamnya tetap intinya mempelajari secara khusus gitu. Nah, ini berkaitan dengan yang namanya bagaimana cara kewajiban kita tersampaikan, karena ini merupakan sebuah tugas kewajiban yang apabila ditinggalkan, ya pasti tercela, kan? Karena jangan sampai kita berhenti dakwah, bahkan setiap kali kita melangkah kemanapun, tetap hidup kita itu harus bernapaskan dakwah. Maksudnya ingin menyampaikan supaya kita tidak punya pendapat atau pemahaman kita, jangan sampai lengah, jangan sampai merasa bahwa dakwah itu tidak wajib, atau dakwah itu hanya sebatas tugas ustadz. Nah, tidak boleh dipahamkan kepada masyarakat itu adalah sebuah kewajiban kita. Nah,
Sehingga tata caranya pun di sini, tata cara untuk menyampaikan, karena yang namanya dakwah tidak harus selalu bentuknya ceramah, ya. Cara disampaikannya pun kepada masyarakat. Nah, di sini ada yang namanya metode-metode yang memang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi berkaitan dengan dakwah, ayatnya wad'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia, ya, ke jalan Allah dengan cara yang bijaksana. Jadi sifatnya tidak memaksa, tidak memakai kekerasan maksudnya, tapi dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang memang bisa diterima oleh masyarakat. Tuh. Oke teman-teman, ini berkaitan dengan yang namanya dakwah, ya. Kita sharing. Saya lihat ke belakang mengenai sejarah. Nah, sejarah ini merupakan sebuah rujukan, karena yang diucapkan oleh Rasulullah dan yang diperbuat hingga diamnya Rasul merupakan sebuah hadis, dan hadis itu adalah rujukan. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang barusan disebut, ya, sedari ucapannya, perbuatannya hingga diamnya, itu merupakan sebuah wahyu, karena Rasulullah tidak pernah melakukan sesuatu di luar wahyu. Semuanya berupa wahyu, karena kalau selain wahyu paling akal-akalan atau nafsu, kan gitu. Kembali teman-teman, ya, jadi terkait mengenai tata cara dakwah ini udah dijelaskan mulai dari Rasulullah bagaimana cara belajar dengan malaikat Jibril. Mulai datang turun wahyu pertama, Rasulullah menerima wahyu. Ayat yang pertama surat Iqra, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surat Al-Alaq. Udah gitu disampaikan. Pada saat disampaikannya, Rasulullah menyampaikan wahyu tersebut kepada orang yang terdekat dengan Rasulullah, diantaranya Siti Khadijah. Saat itu Rasulullah tidak nyuruh kepada Siti Khadijah, Khadijah misalkan bahasa kitanya, ya, Khadijah coba ambil pulpen, ambil buku, tolong ditulis, tidak. Jadi tidak disuruh, itu maksudnya, ya. Yang jelas disimak dulu terus sampai pada akhirnya, ya, paham apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sebagaimana Rasul menerima wahyu, kan tidak bawa pulpen, tidak bawa buku, karena memang Rasulullah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nah, itu awal nih. Kita kembali ke sejarah, ya. Kalau misalkan ada salah-salah, ya mohon maaf, berarti itu berangkat dari keawaman pribadi saya, gitu, ya. Jadi seperti itu, tidak bawa buku, tidak bawa pulpen. Para sahabat juga hadir bersama Rasulullah pada saat Rasulullah menyampaikan wahyu. Nah, itu awal pertama Rasulullah menyampaikan wahyu dalam konteks halaqah, ya, diskusi kalau bahasa sekarang. Atau kalau di pesantren misalkan, ya, ada yang namanya sorogan, gitu. Jadi kumpul dalam rangka menjelaskan tentang wahyu. Mulai dari Abu Bakar, Sayyidina Ali, Siti Khadijah, dan Zaid bin Harisah. Dengan cara seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah itu tata cara yang paling terbaik. Karena tidak mungkin Rasulullah melakukan perkara yang tidak terbaik, pasti segalanya yang terbaik. Yang ketika kita melakukannya, ngikutin adopsi apa yang dilakukan oleh Rasulullah, pasti perilaku tersebut adalah perilaku yang terbaik, dan hasilnya pun pasti akan yang terbaik, dan harapannya pun kita akan menjadi harapan yang berkualitas, bisa dibuktikan. Tuh, ya. Nah, terus kesininya setelah sepeninggalan Rasul juga, ya, para imam, para sahabat maksudnya, terus melakukan yang namanya diskusi, tidak berhenti. Diskusi ngaji, itu kan.
dengan cara seperti metode yang dilakukan oleh Rasulullah. Hingga pada gilirannya misalkan apa? Termasuk wali songo yang diutus, misalkan ada yang dari Al-Qud, ya, makanya ada Sunan Kudus, itu dari sana. Mereka juga wali songo cara memahamkan kepada orang-orang Buddha yang dulu Nusantara belum masuk Islam ya, nenek moyang kita lah bahasanya dulu itu belum masuk Islam, beragama Buddha, dengan cara seperti itu. Jadi dengan cara diskusi, bahasa lain halakoh. Ini kita pahami dulu apa sih yang namanya halakoh. Halakoh adalah kumpul dalam rangka memahamkan Islam yang dulu Rasulullah lakukan. Nah, bentuk belajar yang efektif dan yang sangat efisien, yang sangat membekas dan pada gilirannya akan puas di batin, lahir kepada diri kita dan tentram pada diri kita dengan cara seperti itu. Jangan sampai kita meninggalkan, karena ini yang namanya apa? Dengan yang namanya metode halakoh seperti ini adalah bagian daripada sunnah bimana toriko. Artinya sunnah bimana toriko, perbuatannya Rasulullah yang harus kita lakukan, hukumnya wajib. Ketika kita tidak melakukan hal ini, maka dosa. Karena banyak beberapa macam bentuk toriko ya, yang toriko ini hukumnya wajib. Jadi gini, sunnah itu terbagi dua. Ada sunnah yang bimana toriko, ada juga sunnah bimana nafilah atau mandub. Kalau sunnah bimana mandub kita udah paham, atau sunnah bimana nafilah, mayusabu ala filihi walayu akobu ala tarki. Suatu sunnah perbuatan Rasul yang kita lakukan dapat pahala, ketika tidak dilakukan pun tidak akan dosa. Nah itu yang namanya sunnah perbuatan Rasul yang sifatnya mandub atau nafilah. Kalau sunnah bimana toriko ini adalah suatu perbuatan Rasulullah yang kita sendiri harus mengikutinya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu namanya sunnahnya sunnah bimana toriko, dan hukumnya ini wajib. Ketika kita tidak melakukan sunnah seperti ini, maka dosa. Contoh misalkan sunnah bimana toriko, Rasulullah dalam rangka menyontohkan tata cara sholat. Ini contoh sunnah bimana toriko. Rasulullah menyontohkan bagaimana tata cara sholat. Rasul sendiri di tengah-tengah para sahabat ngomong, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kalian lakukanlah sholat seperti saya melakukan sholat seperti ini. Umpama takbiratul ihram dulu. Nah, setelah takbiratul ihram dulu, kemudian setelah takbiratul ihram, misalkan tangannya disimpan di sini. Nah, itu nanti akan beberapa macam kejadian yang disaksikan oleh para sahabat. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di bawah pusar. Nah itu mah yang sifatnya apa? Furu'iyahnya. Tapi prakteknya nih. Kemudian misalkan setelah itu baca Fatihah. Setelah baca Fatihah misalkan sambil apa? Sambil tangannya begini ya. Kemudian nanti ada apa? Ada ruku. Nah, rukunya misalkan dalam satu rakaat satu kali. Nah ini torikoh, bimana torikoh. Harus melakukan di mana sholat kita setiap rakaat rukunya cuma satu kali. Nah ini nyontok torikohnya Rasul bagaimana cara bentuk sholat. Nah kalau misalkan peletakan tangan, misalkan bisa di dekat dada, bisa di dekat pusar atau di bawah pusar, nah itu kaitannya furu'iyah. Tapi yang namanya bentuk sholat, dalam satu rakaat ada satu ruku, atau dalam satu rakaat ada dua sujud, itu udah bimana toriko. Dalam sholat misalkan apa yang wajib, misalkan 1 kali 24 jam, yang 5 kali itu mulai dari subuh, johor, asar, misalkan maghrib dan isya. Nanti giliran sholat maid, nah torikohnya seperti itu, tidak ada apa, tidak ada ruku, misalkan tidak ada sujud. Nah itu bimana toriko. Kalau misalkan sholat maid, nih kita dibalik, misalkan umpama dibalik cara sholatnya. Giliran sholat maid ada ruku dan sujud, giliran sholat johor atau sholat yang 5 waktu malah tidak pakai sujud dan tidak pakai ruku. Ini kan gak benar. Nah ini yang disebut dengan namanya sunnah bimana toriko. Hukumnya wajib. Itu teman-teman ya.
hukumnya wajib. Itu kembali ini mengenai kewajiban kita. Kita maklumi dan kita paham semuanya udah ada di tiap-tiap kita ya, terkait mengenai bahwa sifat Rasul ya, sifat para nabi lah ada 4: sidik, amanat, tabligh, patona. Nah, yang harus tertanam di diri kita, ingat bahwa sifat seperti ini bukan hanya sebatas buat Rasul. Kan kita sekarang kesannya nih ya, yang jangankan di masyarakat, mungkin di antara kita saja ada juga mungkin bahasa lain ya, sudah cara penyebutannya sudah ustadz misalkan. Terkadang ada juga di diri seorang ustadz yang mengatakan bahwa sifat Rasul ya sifat Rasul, bukanlah sifat kita. Nah ini ada sisi kesalahan paham. Hati-hati ya. Sifat Rasul yang 4 ini yang wajib dimiliki, maka wajib dimiliki juga oleh kita. Dan pahamkan juga kepada masyarakat bahwa sifat yang 4 ini yang dimiliki oleh Rasulullah harus ada di diri tiap-tiap kita seorang muslim. Sidik, benar ucapan, benar perilaku. Gitu kan. Kemudian amanah, terpercayanya semuanya ya untuk Allah, semata-mata ingin ridho Allah. Bukan terpercaya misalkan hanya sebatas ingin naik gaji, atau misalkan karena ada bos gitu. Lalu misalkan jujur, contoh percaya itu kan terpercaya contohnya melakukan kejujuran. Tapi kejujuran ini benar-benar semata-mata ingin ridha Allah. Sidik, amanah, tabligh disampaikan. Nah, kaitan tabligh yang harus disampaikan, apa mesti ditumpuk dulu? Kita cara menyampaikan misalkan punya ilmu, walaupun 1 ayat tetap. Nah, sekarang udah hampir memahaminya cara masyarakat gitu ya. Lihat faktanya dah. Jadi balighu ani walau ayah ini masyarakat merasa tidak punya kewajiban untuk menyampaikan dakwah. Untuk menyampaikan ya aturan Allah mengenai mencegah kemungkaran atau mengajak kepada kebaikan, hampir tidak tertanam di dalam hatinya. Padahal dakwah itu kewajiban semua umat Islam. Dan caranya bukan harus ditumpuk dulu. Bahkan balighu ani walau ayat, sampaikan walaupun 1 ayat. Subhanallah. Itu teman-teman, mudah-mudahan kita tertanam di dalam hati dan bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa kewajiban dakwah adalah kewajiban kita juga. Kewajiban dakwah adalah kewajiban masyarakat juga. Dan bentuk dakwah tidak mesti harus ceramah. Bagaimanapun juga yang penting tersampaikan bahwa ini adalah larangan, bahwa ini adalah perintah, sehingga masyarakat sendiri paham untuk menyampaikannya kepada anaknya, kepada ibunya mungkin, atau kepada kakaknya. Handai tolan termasuk misalkan menyampaikan kepada semua tetangga yang ada di sekitarnya. Nah, sekarang udah tergerus sementara aturan Allah tidak berubah, tapi cara pola pikir dan pola sikap lentur akibat pemahamannya yang di sini kewajiban kita cara memahamkan kepada masyarakat bahwa kewajiban dakwah wajib. Harus bisa. Terus supaya jangan dibebankan kepada ustadz saja. Nah, ustadznya pun harus menekankan. Ingat, perkara yang harus dilakukan ketika itu perkara sifatnya wajib, maka belajarnya pun wajib, menyampaikannya wajib, mengamalkannya wajib, termasuk mendakwahkannya juga wajib, dan menjaganya jangan sampai ini tidak dilakukan. Dalam artian istiqomah pun wajib. Gitu ya. Kembali teman-teman, ini terkait mengenai bahwa kewajiban dakwah bukanlah kewajiban hanya sebatas orang-orang tertentu saja. Kewajiban dakwah adalah kewajiban kita semua umat Islam. Ya, kemudian itu yang harus ditekankan. Ya. Metode. Nah, bicara metode dakwah ini adalah tidak ada yang paling hebat.
kecuali metode yang dilakukan oleh Rasulullah. Jangan disepelekan. Walaupun misalkan kita benar tidak hidup di zaman Rasulullah, tapi ingat hadis Rasul banyak yang menjelaskan termasuk sejarah, dalil akli dan dalil nakli. Nggak cukup kita paham, nggak cukup kita tahu, tapi harus dibuktikan. Bahasa lain apa ibaratnya? Dilestarikan budaya muzakarah, dilestarikan budaya apa? Sorogan, dilestarikan budaya apa? Diskusi, dilestarikan bahasa Arabnya budaya apa? Halaqah. Karena ini toriko. Kita tidak sadar ini toriko. Nah sekarang, ini kita tidak sadar bahwa ini adalah sebuah toriko, bahwa ini adalah sebuah kewajiban. Tata cara seperti ini adalah suatu kewajiban. Contohnya seperti toriko sholat, baik sholat maid maupun misalkan sholat yang 5 waktu, itu toriko caranya seperti itu. Termasuk metode cara Rasulullah pertama kali dakwah yang mengadakan halaqah, caranya seperti itu. Tidak banyak orangnya kan, cuman pertama siapa? Abu Bakar, Sayyidina Ali, terus Siti Khadijah, Zaid bin Harisah, berarti 5 orang itu termasuknya sama Rasulullah. Kalaupun nanti misalkan ada lagi, nah dari Rasulullah misalkan di luar pertemuan Rasulullah nanti umpama Abu Bakar Siddiq pun mengadakan lagi acaranya seperti itu, ini jadi rujukan. Paling banyak 5 orang nanti pesertanya yang dibimbing misalkan oleh Abu Bakar Siddiq. Ya, yang dipimpin lah bahasa lain misalkan oleh Abu Bakar Siddiq. Di sana paling misalkan 5 orang. Terus apa lagi? Nah, termasuk misalkan Sayyidina Ali juga di sana bikin lagi acara pertemuan, menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi secara paralel. Kayak bahasa kalau sekarang kayak semacam multi level marketing. 4 orang peserta, nyari lagi 4 orang, 4 kali 4 16, terus yang waktunya masing-masing punya tempatnya masing-masing yang tidak berbenturan dengan Rasulullah. Ya, Abu Bakar punya tempatnya di sana yang dikontak oleh Abu Bakar tanpa berbenturan dengan pertemuan dengan Rasulullah. Siti Khadijah pun ngontak sama kaum wanita yang lainnya. Di sana mengadakan juga pertemuan, disampaikanlah Islam tanpa yang berbenturan waktunya dengan pertemuan dengan Rasulullah. Termasuk Zaid bin Harisah, semuanya. Itu dengan cara seperti itulah ya. Dakwah dengan cara seperti itulah hasilnya akan puas di batin, tentrem di jiwa, sesuai dengan fitrah, sehingga bisa bertanya langsung ketika ada yang tidak dipahami pun misalkan oleh kita, itu masyarakat bisa bertanya lagi. Karena dakwah memang tugasnya bukan kepada anak doang, murid kita ibaratnya. Kepada masyarakat pun sama. Sebaiknya seharusnya tata cara kita dakwah seperti itu. Gitu. Jadi tidak digabung, bukan nggak baik sih ya. Ada peserta misalkan sampai ratusan orang atau sampai puluhan. Bukan tidak baik. Kita bicara ahsanul amal ya. Fadhailul amal atau ahsanul amal. Amal yang terbaik dalam konteks belajar yang terbaik, dakwah yang terbaik, ngaji yang terbaik. Karena mintanya kan Allah di dalam surat Al-Mulk, kaitannya perkara yang kita lakukan itu yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk mencoba kepada kita, liyabluwakum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang belajarnya terbaik? Siapa di antara kalian yang cara metode dakwahnya metode yang terbaik? Jadi bicara yang terbaiknya gitu ya. Jadi kalau kita melakukan yang terbaik, ya pasti hasilnya pun itu beda. Nyatanya Rasulullah punya penggemar waktu dakwah metode Rasul kan gini buktinya ya. Kita bicara dari Rasul dulu. Itu peserta yang dari misalkan Abu Bakar, Sayyidina Ali, Zaid bin Harisah, terus siapa lah? Istrinya Siti Khadijah. Ini yang diajak ngaji, bahasa ngaji ya. Waktu itu oleh Rasulullah semuanya jadi pengemban dakwah.
jadi pengaman dakwah. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh Rasulullah itu saujratna, cek bahasa Sunda mah. Saujratna memang ti Allah kudu kitu. Watawasau bil haqi watawasau bis sabri itu kan dalil pengucapan, dalil nakli. Adapun dalil akli, namun secara akal membentuk pengertian watawasau bil haqi watawasau bis sabri itu seperti apa sih? Kumpul halakoh. Gitu. Metodenya kumpul halakoh. Kalau ucapannya bahasa kitanya coba kalian saling menasehati, kan gitu bahasa ucapan dari Allahnya. Nah, metodenya bagaimana saling menasehati? Apa misalkan bahasa lain, bahasa apa kita di sini, mereka di sana? Kan enggak, deket. Nah, bahkan saking deketnya kalau misalkan ada sampai puluhan orang mungkin agak ricuh. Bahkan dibikin lagi sekat yang lebih dekat lagi. Nah, gitu ya. Yang lebih dekat lagi. Supaya apa? Supaya yang disampaikan tidak harus cocol-cocolan gitu, yang disampaikan oleh kita nih, oleh ustadznya, tidak harus teriak-teriak karena deket. Nah, ketika mau bertanya pun ada sesuatu yang kurang dipahami kan bisa langsung nanya, Pak Ustadz barusan apa sih? Nah, kan tidak harus teriak-teriak juga kan. Nah, cara seperti itu ternyata Rasulullah berhasil. Jadi mohon maaf ini bicara mengenai tata cara dakwah yang dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah sebagai sejarah yang kita harus mengadopsinya. Maksud saya gitu ya, yang kita harus mengadopsinya. Ketika kita mengadopsi nyontok yang Rasulullah lakukan, hasilnya pun pasti akan sesuai dengan harapan gitu. Kan bayangin aja, siapa sih yang mau diantara kita punya murid banyak, tapi kualitasnya nggak ada? Saya ulangi ya, siapa sih diantara kita? Siapa orangnya diantara kita umpama punya murid beberapa macam, beberapa puluh, tapi kualitasnya nggak ada. Bahkan keluar dari pesantren ada yang ditato, yang biasanya misalkan perempuan nih pesantren dari kita awalnya pakai jilbab, keluar dari pesantren kadang jilbabnya dibuka, kadang ada yang maling gitu ya, keluar dari pesantren kan ada yang stres. Subhanallah, pertanyaannya apa anak yang salah, apa metodenya yang salah, apa memang yang disampaikannya salah? Kan ini harus dipertanyakan. Sementara kalau zaman Rasulullah mungkin terlalu jauh lah, Wali Songo cara menyampaikannya mengadopsi tata cara yang dilakukan oleh Rasulullah. Makanya semua santrinya berhasil, terbimbing, terbina, sehingga kekuatan imannya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau sekarang misalkan ya, umpama ya contoh saya bicara fakta. Sudah berapa tahunkah misalkan masyarakat ngaji di kita? Umpama di majelis talim atau di musola. Berapa tahun? Adakah misalkan yang usianya sampai 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, saban minggu nih misalkan. Malam minggu, malam Senin atau malam Selasa atau malam-malam yang lain yang 7 hari itu. Nah, pertanyaannya, sudah ada gak yang ngaji di situ jadi ustadz, jadi kiai? Ada gak yang jadi ustadz, jadi kiai? Kita pertanyakan. Kalau memang faktanya tidak ada, berarti bukan salah yang disampaikannya. Karena yang disampaikannya udah jelas hadis, Al-Quran, gitu kan, wahyu Allah, terus kitabnya pun fikih. Apalagi misalkan kitab-kitab hadis atau bicara tasawuf kesananya. Kan perkara yang benar disampaikan. Gitu. Kemudian ketika ditanya masyarakat pun benar kepingin ngaji. Kalau di zaman Rasulullah tidak bawa pulpen, tidak bawa buku, mereka juga sekarang kalau ngaji dengi kan nggak bawa pulpen, nggak bawa buku. Dari bahasa bedanya, kalau dilihat beda ada nggak? Nggak ada. Di sana juga misalkan seminggu sekali.
waktu zaman para sahabat atau pada waktu zaman misalkan Wali Songo seminggu sekali. Kita juga misalkan di masyarakat seminggu sekali. Terus waktu itu misalkan ya Wali Songo pesertanya tidak bawa buku, tidak bawa pulpen misalkan. Ini bicara ketika tidak bawa buku, tidak bawa pulpen tapi berhasil. Misalkan. Nah, kalau misalkan sekarang misalkan sampai bawa buku, bawa pulpen atau harus lebih berhasil lagi, kan begitu logika sederhananya. Nah, kalau zaman dulu misalkan tidak bawa buku, tidak bawa pulpen, Wali Songo menyampaikan Islam berhasil jadi pengemban dakwah. Gitu kan. Kalau sekarang bawa buku, bawa pulpen harus lebih berhasil. Kan begitu logikanya. Gitu ya. Jadi artinya ya metode yang seperti dilakukan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh para Wali Songo itu sangat benar-benar membuktikan bahwa belajar seperti itu sangat efisien, sangat efektif, sangat membekas. Nah, makanya saya gitu ya, atas nama pribadi tentunya, kita kan ibaratnya kita sambil sharing nih. Dengan cara seperti itulah yang harus kita lakukan lagi, berarti dibudayakan, dibiasakan gitu. Jadi arti daripada watawasobil haqi watawasobil sobri itu, ayat tersebut ketika dipraktekkan itulah yang dibuktikan oleh Rasulullah. Watawasobil haqi watawasobil sobri dalam ayat tersebut ketika dipraktekkan bentuknya, cara menyampaikan dakwah itu itulah yang dipraktikkan oleh Wali Songo. Hasilnya mantap. Nah, kalau sekarang di masyarakat ya, faktanya kalau mereka yang hadir di situ belum pernah masantren mah, atau yang jadi ustadz mah itu aja kan, gurunya gitu kan yang jadi ustadz mah. Adapun masyarakat enggak nambah. Nah, untuk hal ini berarti kita bagaimana harus merubahnya tanpa yang biasa dilakukan berhenti. Bukan berarti ke sana arahannya, tetap yang dilakukan terus kembangkan gitu, maksudnya ya diistiqomahkan gitu. Tapi harus ada lagi jalan lain yang lebih serius, maksud saya gitu, dengan metode tambahan diskusi. Begitu teman-teman ya, jadi supaya pendekatan emosional masyarakat yang ingin nanya ke kita lebih mudah untuk bertanya, sehingga tidak ada batasan. Kan kalau misalkan di masyarakat umpama ngajinya yang sekarang mah ya di majelis taklim gitu, itu masyarakat seolah-olah ada hijab, mau bertanya itu timbul rasa malu, pendekatan emosionalnya tidak dekat, sehingga kalaupun ada pertanyaan terkadang grogi, tidak berani bertanya. Kadang-kadang berani bertanya ya, ada aja misalkan, ada aja kadang masyarakat yang kurang setuju terkait pertanyaan tersebut. Apalagi yang ketika ditanya permasalahannya ada berhubungan dengan perilaku seseorang, peserta yang ada di sekitar situ. Kadang-kadang akan timbul wah begitu-gitu aja ditanyakan. Nah, berbagai macam lah kendalanya. Sehingga untuk menyampaikan sebuah keinginan atau pertanyaan masyarakat terhadap kita itu berlapis-lapis. Ibaratnya penghalangnya. Nah, ini yang menyebabkan pendekatan masyarakat dengan kita tidak seperti waktu dulu ya. Peserta Wali Songo dengan gurunya gitu ya, masyarakat Indonesia atau masyarakat yang di kita dulu misalkan ya, Nusantara, tidak sedekat mereka dengan gurunya waktu dulu gitu. Kalau sekarang kalau dulu dekat dengan guru itu, bertanya benar-benar dari perkara yang paling kecil sehingga perkara yang besar, termasuk perkara yang sifatnya di rumah tangga bertanya. Nah, kalau sekarang coba boro-boro masyarakat sifatnya untuk bertanya terkait di ruang lingkup ya rumah tangganya, termasuk yang sifatnya kepentingan masyarakat aja. Coba lihat misalkan dalam rapat misalkan
Rapat sebuah apa? Menyelesaikan suatu, ada acara hawalan atau ada acara apalah gitu. Yang sifatnya apa? Hajat kampung atau hajat masyarakat. PHBI baik Muludan maupun Rajaban. Kadang kumpul mah kumpul. Ada yang punya pendapat kadang nggak berani. Karena tidak tertanam. Rasa apa? Rasa malu itu hadir. Rasa malu itu ada. Maksud saya gitu. Tapi kalau dibiasakan kita emosional dekat dengan cara apa? Merapat dengan gurunya, jaraknya tidak jauh. Subhanallah ini. Ini metode dari yang dibimbing oleh wahyu. Kan wahyunya apa? Wahyunya dari Allah itu ya. Kalimatnya kan wahyu. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Itu wahyu. Dalil apa namanya? Dalil nakli. Dalil aklinya berdasarkan akal. Oh iya, pantas atuh. Kalau misalkan dengan cara seperti itu, pertama emosional dekat. Bertanya pun langsung gak usah teriak-teriak, langsung bisa kejawab. Sebolot-bolotnya Ustadz kalau misalkan dekat seperti itu bisa langsung dijawab kan. Kemudian tidak berisi, kenapa pesertanya nggak banyak. Wajar, akhirnya hasilnya pun puas. Akhirnya pendekatannya pun sangat erat. Begitu maksudnya. Ini kaitan dengan yang namanya metode yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ini yang disebut apa? Ahsanul amal. Cara yang terbaik dalam bentuk dakwah. Gitu. Nah, sekarang kita ingin apa? Memahamkan kepada siapapun yang ada di sekitar kita di masyarakat. Apa mungkin anak yang belum mau sholat atau ada masyarakat yang belum mau sholat secara tiba-tiba disamperin ke rumahnya, Mang, kapan sih ke masjid sholat? Kan gak mungkin. Dan siapa juga orang yang berani datang ke rumahnya? Seustad-ustadnya, sekiai-kiainya di zaman sekarang dakwah seperti itu gak mungkin. Tapi kalau dengan cara metode halakoh, akad, kumpul dulu akad, yuk kita belajar ngaji. Awalnya didatangi dulu sampai dekat 1 kali, 2 kali, 3 kali. Bila perlu kita bain rokok, kopi, diajak ngobrol, mudzakarah gitu kan. Akhirnya sampai mau. Jadi diakadkan saban malam apa kumpul. Dengan cara seperti itu nanti berkesinambungan. Walaupun misalkan sehari-harinya yang biasa mabuk, dengan sendirinya yang biasa mabok juga akan berhenti. Kenapa? Ya karena udah mulai masuk sami'na lahir wa ata'na, mendengar bahwa ini adalah bagian dari larangan. Akhirnya sami'na mendengar wa ata'na, mengikuti, larangannya ditinggal, perintahnya dikerjakan. Gitu. Jadi mungkin ini sebatas bahasanya apa ya, sharing lah, sharing, tidak kurang tidak lebih. Saya tidak bermaksud untuk menggurui, maaf ya, sharing tayo ya. Kalau memang salah berarti ada kebodohan, semata-mata kebodohan dari saya. Kalau memang ini benar yang disampaikan, itu semata-mata karunia dari Allah. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan umpama, silakan nanti di komen ya, di komen-komen, kolom komentar. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dengan diakhiri bila taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.